Sedulurku, ya Allah, Gusti anget. Ini Mbah, Ini adem deh. ini lagi syuting, petak syuting kan berguru ya. Mering Badul. Ora katon ente ini oh. Niki ini sing padang ben karo berjemur. Ya Mbah. Sini Mbah. Saudaraku, ya ini di pagi yang cerah seperti halnya panjenengan, saya juga berikhtiar untuk membangun kekuatan membangun kekuatan fisik ya. Oh, sing kene Mbah Rakaton, Mbah. Nih saudaraku, ini saya mau, ini alhamdulillah ini ada Mbah Dul di sini udah dari kemarin ya. Kemarin kita ada program pengobatan gitu kan. Kalau pengobatan yang berat-berat, saya kan sudah tenaganya udah beda lah ya. Mungkin kalau energinya oke lah, tapi kalau bicara tenaga beda. Makanya saya panggil guru nih, Mbah Dul yang sudah terkenal di dunia supernatural ya, dunia spiritual. Oleh karena itu, oke, pagi hari ini saya akan berbagi. Ini Mbah Semprek, Mbah. Mau belajar jurus sama Mbah Dul nih. Bagaimana caranya ini nih? Ini jangan dikira sapu tangan biasa nih. Ini sapu tangan dari alam gaib ini, ya. Ini dari laut utara. Ini dari laut selatan ini. Ini pemberian dari Ki Buwono Sakti. Ya, ini dari laut utara. Sama-sama diambil sama beliaunya, Mbah Dul. Nah, sekarang saya mau ilmu sama Mbah Dul berkaitan dengan ilmu transfer energi, Mbah. Oh iya, Mbah. Transfer energi mengisi dari jarak jauh, Mbah. Sini, Mbah. Dulu yang laut jarine kudu ketemu. Yang harus nyebrang pulau sini, Mbah. Ben katon, Mbah. Saudaraku. Ben suaranya kenceng juga pengantarnya, ya Allah. Simper wis di kondisikan kok ya. Nah, biar agak kenceng, Mbah, suaranya ya, Mbah. Bagi para supernatural, para spiritualis atau yang bergerak di bidang pengobatan, di mana dalam pengobatan menggunakan kemampuan refleksi mungkin ya, tapi juga ada menggunakan kekuatan energi. Bisa ini kon. Oh. Kekuatan energi ini saya mau apa ya? Ya berbagilah. Mau ngelmu juga sama Mbah Dul nih, bagaimana sih transfer energi jarak jauh. Misalnya gini, kita sering kali ya dari warteg, dari rumah makan Padang, pokoknya dari mana lah, warung-warung katakanlah ya, atau dari rumah, pembersihan rumah jarak jauh bisa. Apa harus dengan kita datang, ya memang bagusnya datang, tapi bisa juga dengan jarak jauh. Nah, ini sekarang sesinya sesi pengobatan atau transfer energi dari jarak jauh. Nah, media yang digunakan adalah minyak. Ya, minyak itu berfungsi sebagai pembangkit energi. Ya, jadi misalnya gini, misalnya dari Kalimantan misalnya ada warteg, biasanya warteg ya. Warteg itu mau udah buka usaha tapi kurang ramai gitu. Butuh penglarisan kan. Kalau kita ini sekarang kan lebih pada ngajari aja. Ya, jadi jangan jadi kerjaan kita terus harus nggarap itu. Sekarang ini khususnya buat para warteg ya, Mbah. Juru sembuh lah kalau bisa belajar ilmu sama Mbah Dul. Ya, ini judulnya transfer energi penglarisan ya, Mbah. Energi penglarisan misalnya gitulah ya.
Itu gimana Mbah prosedurnya Mbah? Ya kita jelaskan dulu data-data untuk alamat kan. Oh, Alamat yang tepat, alamat. Yang pertama alamat, nama yang tepat. nama pemilik atau nama yang minta gitu ya. Intinya itu pemiliknya kan. Nama pemiliknya. Oh. Karena sangat penting buat alamat itu pemilik. Karena yang Oh, namanya iya. nyewa itu nggak bakalan nyasar. Kalau ada alamatnya ya. Kalau ada alamat si Fulan bin Fulan itu kan nggak bakalan nyasar. Iya iya iya. Sehingga alamat alamat rumah alamat itu nggak terlalu penting sih. Jadi yang jelas yaitu alamat nama si A, si B, Fulan bin Fulan itu harus, karena itu inti dari pentransferan energi kan. Kalau tempatnya gimana Mbak? Misalnya ini Fulan bin Fulan, tempat usahanya di A misalnya, perlu nggak alamat itu? Ya alamat perlu juga, yang penting kalau ada gambar itu bila perlu kan. Ada foto lebih bagus ya Mbak ya? Gambar. Oh iya iya, itu sebagai media untuk mempermudah ya Mbak ya. Kita tahapannya gimana Mbak? Nah selanjutnya kalau kita jarak jauh kan itu harus ada media di tempat, Oh media ditaruh di lokasi ya? di lokasi untuk kita sebagai sarana untuk mentransferan gitu kan. Itu harus seperti itu, sehingga energi itu sudah ada wadah. Saya bisa nggak Mbak biar deket madepnya suaranya Mbak, soalnya Mbak. Khawatirnya karena nggak pakai ini, makanya sebelah sini aja Mbak nih, punya itu patokannya tuh, sini Mbak. Suaranya biar kenceng. Ini penting ini. Wah mantap ini kalau gini mah. Wah kurang dengar baik bis. Gesernya set. Di nomor katon. Ya kan. Katon lah sih. Berarti kisah sekarang sih. Tuh Mbak, katon lah. Katon Mbak. Katon, oke. Ada perlu media minyak ya Mbak ya? Minyaknya minyak apa Mbak? Minyak kan macam-macam minyak. Kayak minyak minyak untuk spiritual kan tahu kan apa aja lah. Yang jelas untuk minyak yang kita perlukan, untuk perlunya apa kan itu, kepentingannya apa kan gitu, kebutuhannya apa. Penglarisan misalnya Mbak. Bukan penglarisan. Sini Bu, bergabung sini Bu. Panas ding. Macam-macam minyak yang kita perlukan seperti Zafaron, King Zafaron, Zafaron Multi, petir dan sebagainya, kan banyak macam-macam minyak. Sehingga minyak apa yang harus kita butuhkan tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan untuk menggoreng tempe ya kita perlu minyak goreng minyak lentik ya. Ini juga begitu ya, untuk misalnya untuk penglarisan sendiri, untuk percintaan sendiri gitu Mbak, untuk pembersihan sendiri-sendiri Mbak ya, beda ya. Oke, itu setelah ada minyak itu di sana gimana Mas? Oh Mbak, ininya prosedur berikutnya sediakan minyak di lokasi. Misalnya untuk penglarisan berarti pakainya Zaparon ya, ini Zaparon sama Maghribi gitu. Ya kenapa harus pakai minyak kan, pertanyaan begitu. Kenapa harus pakai minyak? Karena minyak identik dengan wangi kan. Ya. Minyak kan identik dengan wangi. Karena menurut spiritual, di bidang spiritual itu pewangian itu kayaknya itu media yang utama gitu. Iya. Media yang utama untuk malaikat senangnya pewangian juga ya Mbak ya. Untuk menyambung dengan ghaib. Karena doa kan ghaib kan. Iya. Ghaib. Malaikat juga ghaib kan. Jadi harus kita visualisasikan antara media dan sarana. Media sarana beda kan? Ya hampir sama. Cuman media ya udah ada bahannya, udah ada wujudnya. Sarana belum tentu ada wujudnya. Iya. Jadi antara media dan sarana itu agak sedikit sama tapi berbeda.
Saranya media kita siapkan dan sarana kita melalui doa. Doa bisa dibawa oleh malaikat, bisa Allah sendiri yang mengantarkan, kan bisa saja. Ya. Semua itu tergantung bagaimana keikhlasan kita, sampai di mana ikhtiar kita, sehingga doa-doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan itu sampai kemana. Kalau kita ikhlas, kita apa ya, tentunya Allah yang menerima langsung kan. Ya, ya. Jadi ridhonya Allah itu yang kita perlukan. Jadi bukan malaikat saja yang dibutuhkan, tapi juga Ridho ridhonya Allah itu yang penting. Malaikat juga atas perintahnya kan gitu. Ya, ya, ya. Nggak bisa kita nomor satukan. Yang di nomor satukan ya yang Ridho sang Allah. pencipta. Ridhonya Allah yang kita nomor satukan. Malaikat itu hanya sebagai sarana. Gitu kan? Yuk. Jadi sarananya yaitu malaikat. Malaikat apa yang harus kita tawasulkan kan seperti itu. Jadi kita akan tahu sendiri malaikat yang mana yang penyebar rezeki kan, malaikat apa. Kita hadrohkan malaikat, khususkan malaikat itu untuk menyampaikan doa-doa kita melalui media yang sudah tersedia di tempat. Ya, ya, ya. Itu dasar-dasar dari pentransferan jarak jauh. Prosesnya Mbah, setelah pemahaman, prosesnya sekarang Mbah. Prosesnya itu tergantung kemampuan kita sampai di mana. Kalau kita memang sudah mampu menarik dan memberikan energi, ya kemungkinan besar akan terwujud, akan nyampe gitu, akan nyampe di tempat. Karena tidak ada alasan doa itu tidak sampai karena terlalu jauh, menyeberang lautan, Iya. atau melintasi gunung atau apa, itu tidak ada alasan bagi doa. Doa tidak ada batasnya. Bahkan sampai kemanapun doa itu akan tepat sasaran. Karena doa itu urusannya Gusti Allah. Ya. Urusan Gusti Allah, urusan malaikat yang menyampaikan. Jadi kita tinggal keikhlasannya ada sampai di mana. Enggak perlu katakan kita khawatir nggak nyampe, nggak usah. Yang namanya orang meninggal kita juga nggak tahu di mana tempatnya kan. Iya. Tapi fulan bin fulan itu tepat kan, Nyampe ya Mbak. sampai di situ. Oke, Sampai berarti tahapannya yang pertama setelah media disediakan, bisa juga air ya Mbak ya, air bisa juga ya, ya media apa aja. sesuai dengan kebutuhan lah gitu ya. Garam juga bisa, minyak ya bisa, pokoknya itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi prosesnya setelah ada pemahaman antara media, sarana itu tadi, sekarang bagaimana langkah-langkahnya Mbak? Langkah-langkah Yang untuk pertama hadirat doa ya Mbak ya, kirim-kirim doa dulu. ya itu utamanya kan untuk cari alamat. Oh iya ya. Itu udah sampaikan. Kemana saja Mbak kirim doanya Mbak? Ya layaknya kita orang spiritual yang biasa ditawasulkan siapa saja kan bisa. Kita tidak tahu kan biasa pakai tawasul siapa, menghadiahkan Fatihah untuk siapa dan siapa, itu saya nggak tahu, kebiasaannya aja. Jadi intinya kalau kita mau menyampaikan sesuatu, menitipkan barang pada seorang yang jauh di sana, tentunya kan kita harus percaya pada yang menyampaikan, yang membawa. Ya. Harus menyampaikan yang membawa. Kita percaya kan. Nah, di situ juga bisa kita katakan seperti biasa yang biasa kita tawasulkan. Jadi penyampaian seperti itu. Makanya ya Batuk nanti sebentar Pak. Nanti lanjut, tak ambil air dulu buat medang batul. Bu, nyuwun sendok Bu. Batul batuk. Sendok Bu. Itu ada. Minta Ada, minum Bu. udah. Ibu sini Bu. Minum. Oksindonya sini, bawa sini. Oksindo. Ibu di sini, Cu. Ibu duduk sini, Bu, sambil mendengarkan. panas ding. Enggak, sebelah situ enggak apa-apa. Biar tahu, Bu. Saudaraku, ini penting banget. Khususnya bagi para penyembuh alternatif ya, pengobatan alternatif. Karena sebenarnya yang alternatif itu dokter ini sebenarnya intinya ini loh. Pengobatan energi. Ya, tadi
kita lanjutkan, Mbah. Jadi kita menggunakan doa-doa tawasul lah ya, yang biasa kita menjalankannya. Ya tentu saja pertama Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bisa begini, Mbah. Mungkin biar lebih lengkap bisa, misalnya pertama, nah ya Bu, sini Bu, sambil minum. Nah, ya Mbah, ini minum Mbah. Ya Allah, Gusti. Nah. Minum, Mbah. Ini ke ilmu saudara. Ini Mbah Dul itu di DHBA sudah dari tahun 2000 lah, 2001 ya. Jadi udah lama banget lah, 23 tahun. Sekarang kita mau berbagi bagaimana sih yang selama ini kita jalin untuk membantu orang-orang itu dalam hal pengobatan jarak jauh, dalam hal pembersihan rumah jarak jauh, dalam hal mungkin penglarisan ya, mendoakan orang biar usahanya lancar, atau membersihkan usaha dari gangguan-gangguan sihir kan gitu. Ini ya. Jadi tahapannya tadi sudah dijelasin, kemudian mulai masuk pada tahap kirim ke alamat. Nah, yaitu tentu saja dengan misalnya gini, hadrat untuk Nabi Muhammad SAW, terus dilanjutkan ke mana-mana. Misalnya ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti syaurilahumul Fatihah. Seperti itu ya, Al-Fatihah. Terus ila apa, Mbak? Ya yang biasa kita tawasulkan siapa saja, seperti itu aja ya. Ila, jadi kan sangat nyambung. Ya maksudnya ini biar untuk gambaran, terus keyakinan juga penuh gitu kan, keyakinan. Jadi ila arwahi sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talhah wa Sya'din wa Sya'id wa Abdurrahman ibn Affan wa Abi Ubaidah Amil Jarrahi wa Zubair Awami wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal ahadits minhum syai'ulillahumul Fatihah. Misalnya begitu. Tambah lagi ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama dan seterusnya gitu ya. Terus ditujukan kepada langsung yang bersangkutan. Misalnya untuk hajatnya siapa, misalnya Ibrahim gitu ya. Ibrahim di Kalimantan nih, yang punya usaha warung, misalnya punya usaha bakso tapi luar biasa, itu ada banyak lah itu yang akhirnya menjadi rame. Terus kemudian berjalannya waktu kok banyak persaingan menjadi sepi. Nah ini dikirimkan supaya hajatnya Pak Ibrahim ini dikabul. Ditujunya pada Pak Ibrahim. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufi ujburni hajati Ibrahim bin Ilyas, misalnya begitu. Al-Fatihah. Tapi teknisnya seperti apa coba? Apakah kirim alamat di awal atau terakhir? Ayo Mbah, kita lanjutkan Mbah. Tadi kan hanya sekilas untuk memberi gambaran. Yang penting bagi kita itu sangat penting banget ya. Permasalahannya kaitannya dengan benda. Biasanya orang itu mempercayai sesuatu sehingga sampai sugestinya luar biasa. Gara-gara minyak ini dagangan kita rame. Dengan adanya minyak ini kita jadi berubah gratis. Itu sangat penting banget buat kita. Itu jangan sampai ada kepercayaan atau apa hanya karena minyak dagangan kita jadi laris, jadi rame. Itu sangat penting karena akan menimbulkan kesyirikan. Iya. Akan menimbulkan kesyirikan. Jadi ya saya jelaskan, yang namanya minyak ataupun berupa benda apapun itu hanya sebagai sarana. Semua itu karena Allah. Jadi ibaratnya begini, saya mau ke alamat orang jauh tapi tidak ada alamatnya, tidak ada nama. Nah, kita mau cari kemana? Iya. Begitu kan? Cari kemana? Tapi kalau alamat itu tepat,
di situ ada katakan alamat, ada nama, ada RT, ada jalan, pasti kan akan datang sampai di tempat. Itu juga masalah itu minyak. Minyak itu hanya sebagai sarana media alamat untuk mentransferan. Jadi bukan mendatangkan rezeki yang banyak ataupun apa, itu bukan. Itu akan menimbulkan kesirikan. Nanti kalau minyak itu habis, bagaimana? Nah, itu yang Gara minyaknya habis ini gimana oh, nih? beli lagi dong. Nah, Kan gitu kan. itu juga penting lah, karena untuk mengingatkan orang yang mendoakan itu loh. Minyak udah nggak bau wangi. Ah, saya ngubungin Mbah Dul nih. Nah, Ah, di situ kan pertanyaannya. nah, Jangan sampai habis nih minyak. Nanti sepi. Percaya deh sama minyak. iya. Berarti bukan percaya sama Allah, tapi percaya sama Nah, itu yang seringkali kan begitu. Nah. Bukan itu sesuatu yang wajar, Mbak. Apakah itu juga berarti syirik, Mbak? Nah, justru itu harus kita perhatikan benar-benar, karena kesirikan, timbulnya kesirikan, adanya kesirikan karena ada sesuatu yang kita percayai. Tuh, saudara. Doa yang tidak terampuni adalah doa syirik, syirik pada Allah, ya kan? Nah, ini di sini penting banget nih. Ya, oke, Mbak. Seperti itu. Jadi bagaimana kita menanggapinya tentang minyak, yaitu tadi jangan sampai sedikit pun kita mempercayai dagangan kita laris atau ramai gara-gara minyak, jangan sampai ada. Makanya sebelumnya saya jelaskan ini hanya sebagai sarana. Seperti kita mau sholat, hukumnya sholat apa saja, syaratnya sholat apa aja. Tanpa baju telanjang bulat bagaimana? Sah apa tidak? Jawabannya apa? Tidak sah. Tidak sah. Nah, seperti itu. Jadi saya percaya karena adanya Allah dengan melalui sholat, melalui doa, melalui apa, kan sesuai dengan persyaratannya, dalam arti bagaimana prosedur sholat. Ya, ya. Seperti itu. Jadi jangan percaya Allah itu jangan percaya bahwa minyak itu mendatangkan apa itu namanya rizki, mendatangkan ini, mendatangkan itu. Jangan, sekali sedikit pun jangan mempercayainya. Itu hanya sebagai media. Seperti kita mau melakukan sholat, ada sarung, ada sajadah, ada tasbih untuk menghitung, Ya. ada peci untuk menutupkan kita rambut jangan sampai ke lantai. Itu kan suatu syarat. Berwudu itu pasti syaratnya. Sholat seperti itu. Nah, syaratnya kita agar doa kita terkabul menurut spiritual kita semacam itu. Jadi jangan sampai menimbulkan kesirikan. Gara-gara ini mereka jadi syirik. Ya. Gara-gara saya mereka jadi syirik. Sebenarnya itu yang penting. Jadi kita jangan sampai membuat orang itu syirik. Jadi kita perlu jelaskan sampai detail, sampai dari media, sampai dari apapun. Semua itu karena Allah, bukan karena minyak. Minyak hanya sebagai sarana. Ya kan gini, mungkin yang pada umumnya terjadi pemahamannya adalah minyak kan mahal juga ya, minyak harganya ya. Ya, masing-masing. Masing-masing ada yang mahal, ada yang murah. Tapi konsep dasarnya adalah bahwa minyak bisa dijadikan sebagai media untuk menyimpan, Mbak. Menyimpan energi, kan gitu. Jadi menjadi energi instan. Kan energi ada energi bawaan, ya. Energi bawaan itu energi yang dapat melalui proses jalur keturunan nih. Kita semua punya energi bawaan dari leluhur kita. Kemudian energi perolehan. Energi perolehan itu energi yang dapat melalui proses pembelajaran. Sedekah kita, sedekah kita, ibadah kita, itu jadi energi perolehan, kan gitu. Hormat kita pada guru, berbagi kita pada masyarakat, pada orang lain, pada keluarga, khususnya pada orang tua, itu jadi energi perolehan. Demikian juga pada guru, misalnya nih, Mbak Tulis sebagai guru nih, kalau kita panjenengan nyuwun sesuatu kepada guru, ya jangan lupa jenengan harus berbagi, karena berbaginya itu menjadi energi perolehan buat kita. Demikian juga minyak. Nah, minyak itu menjadi energi, bukan energi perolehan tapi energi insan. Energi insan adalah energi yang melekat pada suatu benda. Pada minyak itu, Mbak. Itu jadi bukan berarti syirik ya. Itu energi, energinya tinggal kita mau ngisinya pakai energi apa. Energi bisa misalnya dengan mantra-mantra, dengan sihir, bisa itu energi, cuma negatif kan. Nah, kalau yang kelanjutan dari prosesnya adalah kita mau menggunakan kekuatan energi spiritual.
energi dari kekuatan ayat-ayat, doa-doa gitu Mbak. Jadi pemahaman tentang syirik itu bisa dipahami lah Mbak. Nah, kita menggunakan minyak sebagai bentuk media untuk menampung energi. Jadi kita kirim doa, nanti akan masuk di situ. Seperti itu Mbak. Ya itu kan bagi mereka-mereka yang sudah tahu. Kebanyakan kan mereka yang minta tolong sama kita kan orang yang awam. Iya, iya, iya. Oleh karena itu perlu penjelasan yang maksimal. Mm-mm. Jangan langsung poin, udah ini taruh minyak di sini ini. Itu Oh, iya, sangat iya. sekali membebani buat kita. Betul. Karena akan menjadikan kesyirikan. Oke. Jadi perlu dijelaskan sedetail mungkin tentang apa barang yang akan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Sebelumnya dijelaskan lebih dulu sehingga tidak ada timbul kesyirikan ataupun kepercayaan pada Tapi benda-benda. anu Mbak, tak tambah salah lagi. Kan sudah biasa kita kan kalau datang ke kiai biasanya ya di kiai kan kalau kita minta pengobatan atau apa biasanya sama Pak Kiai kan didoain tuh air. Sama fungsinya itu. Doa itu akan berpengaruh pada air itu dan air itu sudah mengandung doa. Jadi energi insan di air itu. Tapi penjelasan Mbak Dul yang terkait dengan kita harus menjelaskan secara detail supaya tidak syirik itu memang penting banget Mbak. Karena banyak orang yang syirik karena itu ya Mbak ya. Nah itu tadi makanya guys, sebelum kita memberikan sesuatu pada si pasien, terangkan lebih dahulu sehingga tidak ada timbul kesyirikan atau kepercayaan pada benda. Iya, iya, iya. Emang semua itu karena Allah, karena lillah. Kalau niat kita tulus, niat kita itu lillah, ya Allah akan kasih. Apapun bentuknya, apapun barangnya, itu pasti akan. Nggak ada Allah katakan menolak doa kita, nggak ada. Semua itu akan diberi doa kita, hanya tertunda. Ada yang tertunda Ada yang belum saatnya. atau Allah itu dipilih lebih. yang lain gitu Mbak ya mungkin. Allah itu lebih tahu daripada kita. Kalau diberikan hari ini nggak mungkin besok aja, kan begitu. Jadi tidak akan, bukannya kita doa kita nggak terjawab ya, semua terjawab, hanya tertunda. Belum tepat saatnya. Allah itu lebih tahu rencananya daripada kita. Oke, setelah kita tadi pemahaman tentang minyak, tentang kirim alamat, oke langkah berikutnya. Langkah berikutnya seperti apa? Nah soal sebagai Apakah kita cukup hadorot terus kirim doa? itu sebenarnya masalah hadorot, masalah pergerakan, masalah olahraga, olah nafas itu tergantung kebiasaannya ya, kebiasaan kita seperti apa. Seperti kita praktek naik sepeda, ya pelan-pelan, ya pasti jatuh juga kan karena belum bisa. Tapi kalau kita sudah lambat laun terus nggak putus asa, akhirnya kan bisa juga. Berarti melalui praktek-praktek semacam itulah kita biasa bagaimana mengatasi masalah-masalah yang semacam itu, kita kebiasaannya bagaimana. Cuma ya itu tadi, kita pun juga harus tahu, kita ngomong sama orang jangan syirik, kita juga jangan melakukan, jangan melakukan di situ, jangan munafik. Kalau kita memang olah nafas seperti yang diajarkan oleh guru semacam itu, bagaimana cara mengeluarkan energi, bagaimana cara menolak energi negatif, kan sudah diajarkan kan. Nah, belum Mbak, ini kan yang lain belum pada tahu. Ini maksudnya sekalian ini di sini Mbah Dul berbagi judulnya. Karena ilmu itu harus ditularkan kan begitu Mbak. Ilmu harus ditularkan untuk masyarakat, bagi yang membutuhkan, bagi yang berkenan. Seperti itu. Sebenarnya itu Allah itu nggak ada yang namanya, nggak ada ceritanya ya. Allah itu menyusahkan hambanya. Iya. Nggak ada ceritanya. Allah itu akan membuat hamba itu senang, hambanya bahagia. Itu Allah memberikan semacam itu. Jadi hambanya itu sendiri yang Bikin membuat susah dia sendiri susah, ya. membuat dia kerepotan karena ulahnya sendiri. Coba kalau menuruti aturan Allah, semua itu lancar. Ya itu bukan hanya itu sih Mbak. Konsep misalnya gini, pemahaman manajerial juga penting Mbak. Orang usaha itu kan misalnya penglarisan, ya harus tahu tentang marketing kan gitu ya, ya enggak? Tentang manajerial, bikin perencanaan, pengorganisasian, kemudian accounting, pencatatan, kemudian kontrol, itu juga perlu dijalanin. Nah itu kan mengenai dohiriyah kan.
Dohiriyah atau katakan dalil aklinya itu mengatakan kalau pengen duit ya kerja kan gitu. Itu yang pasti kan, pasti. Tapi Allah lebih pasti lagi. Apapun rencanamu saya lebih tahu dari kamu. Ya. Itu ilmu Allah kan, hak Allah. Jadi kita nggak bisa menyepelekan dalil atau menyepelekan Allah dari dalil aklinya saja, nggak bisa. Kita harus lebih kuat dalilnya Allah bukan dalil akli kan gitu. Iya. Ya contohnya seperti itu. Kalau kita nggak kerja ya nggak mungkin makan, nggak bisa. Selagi kita masih menafas, selagi kita masih diberi hidup, Allah pasti memberikan rezeki. Iya. Kan gitu. Asal kita mau usaha, ya Allah memberikan jalannya kemana aja. Nah, ini persoalannya kan gitu. Ketika usaha, proses persaingan itu kan ada tuh, Mbak. Makanya ada program marketing mix. Misalnya marketing mix itu dari 4P. Produk, kita tahu harus produk yang kita jual nih. Ya misalnya Pak Ibrahim itu kan jual bakso, ya harus tahu tentang bakso kan gitu. Produk tentang bakso itu seperti kuahnya seperti dan semuanya terkait dengan produk knowledge. Yang kedua tentang harga. Kau minta laris ya jangan pasang harga yang tidak sesuai kan gitu. Terus yang ketiga, P yang ketiga adalah promotion. Promosinya bagaimana. Nah, kemudian yang P yang keempat adalah place, tempat. Cuman persoalannya di masyarakat itu seringkali keilmuan yang bersifat gaib, banyak orang menggunakan sihir, kan gitu persoalannya, Mbak. Jadi orang persaingan itu dalam program promosi itu ada orang yang menggunakan cara-cara kedukun. Seolah-olah tuh dengan kedukun itu nggak usah promosi juga beres kan gitu. Ini ikhtiarnya gitu. Sementara yang lain ada yang juga merasa ini disaingi nih, kita matikan saja itu. Disitulah arti pentingnya spiritualitas. Nah di situ itu juga kan kita harus tahu Allah membebaskan. Mau kemana langkah kita membebaskan, tapi semua itu ada nilainya, ada tanggung jawabnya. Apapun yang kita kerjakan, maupun baik atau salah atau apa saja yang kita kerjakan, terserah. Semua itu ada akibatnya, ada pertanggungjawabannya. Allah membebaskan, mau bebas, tapi ingat semua ada pertanggungjawabannya. Berbuatlah sesukamu, cintailah siapa yang kamu cintai, terserah kamu cintai. Bencilah terserah kamu mau benci, tapi ingat kamu akan mati. Nah itu kan ngeri ya. Makanya artinya semuanya harus perlu pertanggungjawaban. Cuman ngomong-ngomong ini kalau sudah terlalu lama nih ya, ini jadi season pertama ya sebagai pengantar ya. Sebagai pengantar, kemudian nanti kita akan lanjutkan di season kedua, yaitu berkaitan dengan penglarisan nih, atau pembersihan energi negatif ya, atau pembangkitan energi. Oke, terusin Mbak, nanti kita akan koreksikan langkah berikutnya seperti apa setelah pemahaman ini. Coba sampai langkah apa dulu? Saya kira kalau mengenai itu mungkin semua bisa menjabarkan ya, tergantung niat kita. Mau intinya kita fafiru ila Allah. Jangan katakan kita mengandalkan sesuatu yang belum tentu hasilnya. Semua itu karena Allah. Kalau Allah meridhoi, kita mau apa? Kan gitu. Kalau Allah bilang kun fayakun, ya udah. Siapa sih bisa menolak? Nggak ada kan? Jadi intinya itu. Terserah kita mau berbuat apa. Doa ini, kalimat ini mau buat apa, terserah. Allah itu Maha tahu, lebih ngerti. Kalau orang sholat harus membaca bismillah, harus membaca ini dan itu. Nah kalau orang yang gagu, yang nggak bisa ngomong, itu gimana? Jadi sholatnya gimana itu? Kan nggak bisa diterjemahkan, ngomongnya apa. Allah kan lebih tahu. Nah di situ makanya kita ikhlaskan saja, fafirillah. Apa kata Allah kita ikuti udah. Jadi kita nggak bisa membantah. Oke, mungkin sebagai langkah lebih lanjut dari program ini, program transfer energi tadi, yang pertama setelah menyediakan medianya, setelah kita menyediakan sarana, kita berlanjut pada alamat tadi ya, dengan ngirim doa tadi, dengan didalui dengan tawasul. Nah, selanjutnya adalah proses
transfer energinya seperti apa, Mbah? Doa yang dikirim apa aja? Ya itu kan sudah saya jelaskan tadi, semua karena lillah. Walaupun kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa doa ini dan itu, percayakan Allah itu akan menyampaikan. Oh enggak gitu, kan ini judulnya kan gini Mbah. Judulnya itu memberikan pemahaman kepada orang-orang yang sedang ikhtiar. Bukan hanya berserah diri pada Allah, bukan. Tapi ikhtiarnya harus bagaimana sih? Yang pertama tadi sudah dijelasin dengan media-media tadi. Kemudian teknisnya ya kirim doa. Kemudian yang pertama adalah membuka, kan gitu, dengan baca sholawat fatih, kan gitu Mbak, kan gitu. Ya Betul nggak? masalah doa itu Nah, gimana aja Pak menurut versinya Mbak Dul loh ini, kan masalah, banyak iya, versi nanti nih. masalah semua doa kan apa saja kan bisa kan, doa apa saja bisa. Intinya yang ada kaitannya dengan yang kita hajati. Jadi kita intinya ya seperti itu, kita minta sama Allah, kita tawassulan pada nabi, malaikat, ataupun siapa orang tua kita juga itu mesti harus andil ikut, karena kita kan juga adanya saya, adanya mereka kan, adanya beliau. Jadi sangatlah Kirim penting, doa orang tua ya Pak ya. sangatlah penting buat mereka, terutama kedua orang tua kita. Enggak teknis lebih detailnya Mbak. Sekarang setelah itu kan tadi sudah dikirim-kirim tawasul. Nah, kita menginjak langkah berikutnya tadi, misalnya membaca doa pengantarnya sholawat fatih, pembuka rezeki kan gitu. Kemudian ditambah ayat 1000 dinar misalnya. Ya doa apa Tinggal saja. ngisinya apa seperti apa ini supaya jadi tuntunan. Kalau itu kan mengambang Mbak. Sekarang konsepnya Mbak Dul nih, konsepnya itu seperti apa setelah dikirimi, kan kita kirim ke orangnya, ke medianya juga tuh ada di situ lah, teknisnya seperti apa. Nah, tes yang Gitu utamanya loh. seperti tadi, hanya kita menawasulkan pada yang bersangkutan, pada media-media, kepada juga para malaikat, para nabi, para rasul, kan harus kita tawasulkan. Terus ya terakhir, yang penting jangan sampai ketinggalan antara Fatihah, sholawat dengan thayyibah. Fatihah, sholawat dan kalimat thayyibah itu jangan sampai tertinggal. Itu salah Tuh, satu, saudaraku, itu intinya. itu salah satu pengantar doa atau Sholawat tuh sholawat Nabi, tapi Anda boleh menambahkan sholawat kan macam-macam tuh. Panjenengan sudah hafal sholawat apa saja? Kan ada sholawat macam-macam ya. Ada mungkin ratusan lah sholawat itu. Ada sholawat Jibril, ada sholawat. jadi kita baca aja sholawat yang kita bisa, sholat Nabi yang biasa kita baca setelah sholat atau apa, kan sering kita dengarkan sholawat itu. Sholawat munjiat misalnya gitu ya Sholat Pak. apa aja yang kita bisa. Terus Kalau lebih afdolnya ya sholawat yang ada kaitannya dengan hajat kita. kita misalnya kaitannya Kalau dengan sholat rezeki. apa, ya sholawat rizki apa, pembuka rizki apa, itu dibacakan saja. Itu utamanya. Jadi karena sholawat itu kan banyak aroma-aromanya kan. Tapi Allah itu lebih tahu niat kita, hajat kita lebih tahu gitu. Oke saudara, demikian karena waktunya sudah lumayan panjang ya, kita tutup dulu pengantar ini. Nanti silakan panjenengan ikuti program berbagi ya, pengembara berbagi, karena akan banyak yang Anda dapatkan terkait dengan hal-hal yang bersifat spiritual dan supranatural. Oke, demikian. Matur nuwun. Tes. Mbah. Matur nuwun, Mbah. Terus